Saudara-saudariku yang terkasih, pada zaman di mana netizen berkuasa sekarang ini, rasa-rasanya yang kita cari itu adalah sosok yang ganteng, tampan, hebat, kaya, berwibawa, megah, gagah. Segala sesuatu yang tampak cemerlang di dunia ini. Mendengar tentang Bartimius, kalau pada hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, siapa sih Bartimius itu? Bukan orang penting, bukan orang hebat, bukan orang luar biasa. Hanya mungkin satu adegan dalam hidup kita yang seringkali mungkin terlupa. Mungkin suatu saat dalam masa hidup kita, atau mungkin hari ini saja pulang dari gereja nanti, Bartimius itu seperti orang yang nanti mungkin entah manusia silver, atau mungkin orang pedagang di pinggir jalan, atau mungkin orang yang sedang nyebrang lewat. Orang yang terlupakan sama sekali, orang yang benar-benar itu tidak dianggap. Karena kita sudah terbiasa mencari di Instagram, di Facebook, di website, di baliho-baliho calon kepala daerah. Kita terbiasa melihat orang itu harus gagah, ganteng, cemerlang, dan sebagainya. Orang-orang umat mungkin yang di stasi, atau mungkin seorang Katolik yang ada di pinggiran itu nggak diperhatikan. Tapi pada hari ini, yang jadi pusat itu adalah justru si orang buta ini. Dan kita ini belajar dari beliau. Bayangkan kalau Anda membaca Injil Markus, mungkin nanti kalau Anda sempat pulang dan membaca Injil Markus ini sehari selesai. Saya yakin, karena ini Injil yang sangat pendek. Kalau membaca Injil Markus, kita semua akan melihat bahwa murid-murid Yesus itu benar-benar, kalau istilahnya kebangetan itu dalam bahasa Jawa yang kasar itu picek. Bayangkan kita sudah di Markus 10 ya. Sebelumnya murid-murid Yesus sudah melihat penggandaan roti 2 kali. Injil Markus 2 kali. 5.000 orang dan 4.000 orang. Dan mereka lihat sendiri. Yang semula hanya mungkin beberapa lembar roti, kemudian jadi berlimpah 5.000. Satu stadion itu. Makan sampai kenyang, dikumpulkan masih ada sisa. Mereka melihat, terutama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bahwa Tuhannya itu berubah rupa di depan mereka menjadi, bahkan penulis Injil sebenarnya tidak mampu menulis. Manusia tidak mungkin memakai pakaian seperti itu. Dan bahkan bukan hanya melihat kemuliaan, mereka melihat Musa Elia datang. Kok iya setelah peristiwa itu masih saja Yakobus dan Yohanes malah minta, saya tak duduk di sebelah kanan sama kirimu ya. Padahal sebelumnya Yesus bilang, anak manusia akan diserahkan, akan dianiaya, dibunuh, tapi bangkit. Orang ini punya mata jelas, tetapi tidak melihat. Bartimius, pengemis, mungkin orang di pinggir jalan yang mungkin kisopo toh. Mungkin terluput dari pandangan kita. Justru dia yang berteriak. Orang buta, Bapak Ibu Saudara-saudariku, tidak pernah melihat Yesus membuat mukjizat. Hanya mendengar mungkin sayup-sayup dari rumor dan gosip karena dia pengemis. Hanya mendengar, oh ini Yesus orang Nazaret. Dan kemudian dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi? Malah umatnya menyuruh bungkam diam. Kamu tuh jangan bikin rame. Kamu jangan bikin gaduh. Kamu itu buat rusuh.
gak nyaman dan sebagainya. Tapi justru teriakan dari Bartimius ini, nanti kalau Anda masuk ke Injil Markus bab 11, Anda akan dengar, karena Yesus ketika masuk ke Yerusalem, semua orang berteriak yang kita serukan dalam Minggu Palem. Hosana putra Daud. Yang diucapkan oleh seorang apa? Pengemis buta. Dan murid-muridnya tetap gagal paham. Orang-orang yang melihat, punya mata, bisa membedakan, gagal semua. Sedangkan orang yang buta, yang seluruh hidupnya mungkin malang, dibandingkan dengan Anda dan saya juga, tidak beruntung. Bahkan bukan hanya secara fisik, secara ekonomi sudah nggak mapan, hancur, dan hanya bisa di luar tembok Yeriko itu ngemis. Tidak bisa mengandalkan. Yang bisa dia andalkan mungkin, kula nyuwun, saya minta. Tapi justru dari bibirnya ada kesaksian. Bahwa orang yang kamu lihat itu, tapi saya lihat dengan mata iman. Dia anak Daud, Rabuni, anak Allah. Maka saudara-saudariku, kalau kita melihat pengalaman gelap dalam hidup kita, itu kerap kali kita mau tinggalkan. Kalau ada pengalaman trauma, kalau ada pengalaman gagal, kalau ada pengalaman penderitaan, kalau ada pengalaman yang benar-benar membuat sakit hati, atau pengalaman yang kadangkala membuat kita prihatin, kita ini langsung diguang aja itu. Dilupakan. Tapi sebenarnya ketika Anda datang masuk ke gereja ini, kita diajak untuk tidak melupakan salib. Setiap kali Anda dan saya datang melihat, yang Anda lihat apa? Dia yang digantung di salib, hancur, babak belur, digebuki. Dan bahkan dalam Yesaya dikatakan, bukan seperti manusia lagi. Dan kita mau aja meludahi dia. Kayak kotoran kok. Tapi pengalaman salib ini diingatkan terus kepada kita, bahwa kita diminta untuk mengubah, bukan melupakan, mengubah pengalaman-pengalaman penderitaan, sakit hati, kegelapan, kekelaman menjadi pengalaman berkat. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, berkatilah atau mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini ajaran Tuhan kita. Dan dia lakukan sendiri ketika perjalanan itu. Digebuki babak belur, bukan ada pisuan keluar, seperti kalau kita nyetir mobil atau nyetir motor disalib tuh langsung keluarnya apa? Misuh. Tuhan Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan terhadap penyamun yang ada di sebelahnya, kalau Anda baca Injil, penyamun itu mula-mula itu mereka ngutuk dia, ngomentari dia. Juga nyalahkan dia atau mungkin menghujat. Ketika salah satu bertobat dan mengatakan, ingatlah aku. Dan di situ Yesus masih sempat memberikan indulgensi, sakramen tobat, penghapusan dosa, janji keselamatan. Amin. Hari ini juga kamu yang sudah mungkin seumur hidup merampok, karena orang yang disalib itu jelas dosanya berat. Kalau dosanya ringan paling cuma dicambui suruh pulang. Ini pemberontak. Maka hukumannya harus mati. Untuk orang semacam itu saja, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini bukan kata-kata saya. Amin, hari ini engkau akan berada bersamaku di Firdaus. Orang ini tidak bisa turun dari salib untuk minta ampun kepada saudara-saudarinya. Tidak bisa turun dari salib untuk sekedar bersedekah sekali aja untuk menghapus dosaku. Atau minta tolong imam, tolong ini ada berapa peser, persembahkan kurban untuk saya, tidak bisa. Dia hanya bisa mengharapkan belas kasih dan Tuhan memberikannya. Maka saudara-saudariku, pengalaman kegelapan, pengalaman hitam,
pengalaman trauma, sakit hati, dikhianati, dan sebagainya, perlu kita rangkul dan kita ubah menjadi pengalaman berkat. Kalau kita hanya berhenti di mata manusiawi, yang terjadi seperti murid-murid Yesus. Gurunya ditangkap, murid-murid kocar-kacir semua. Kabur seperti pengecut. Tetapi orang buta ini mengajarkan kepada kita untuk melihat bukan hanya di depan kita, tetapi di balik tirai. Bahwa di balik tirai bait Allah, orang Yahudi kalau masuk bait Allah, mereka melihat Allah di situ. Kita tidak diminta oleh Tuhan Yesus untuk berhenti pada perkara-perkara dunia, atau mungkin menilai pada persoalan-persoalan yang terjadi di gereja, atau di paroki, atau di umat, atau di keluarga kita sendiri. Wes gak paten aku Tuhan. Tapi kita berani melangkah di depan. Tuhan, dalam kegelapan pun aku melihat cahaya. Maka bacaan kedua, surat kepada orang Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa imam agung yang kita punya, itu imam agung yang juga tahu persis apa yang menjadi, kalau dibacakan tadi itu dosa dan mungkin kejahilan, atau mungkin perbuatan buruk. Kalau Anda membaca surat kepada orang Ibrani dikatakan, imam agung yang kita miliki disempurnakan oleh apa? Penderitaan. Supaya dia menjadi imam agung yang tahu berbelas kasih. Bukan imam agung yang hanya menunjuk-nunjuk. Kowe salah, kowe salah, kowe salah, kowe bener, salah, seperempat salah. Imam agung yang kita miliki, yang dipaku di salib, tahu persis betapa mungkin saya bahkan sebagai seorang imam punya dosa yang paling berat di antara Anda semua. Tapi saya hanya percaya pada Dia yang berbelas kasih. Karena Dia pernah mengalami persis seperti yang saya alami. Imam agung yang kita miliki adalah imam agung yang berbelas kasih kepada kita, karena Dia tahu persis bagaimana dosa, bagaimana susahnya hidup, bagaimana gelapnya hidup. Mungkin saya pernah menyampaikan di satu homili, bahkan kalau ada seorang perempuan yang mengalami perundungan secara seksual, bahkan diperkosa, datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, kamu tidak pernah mengalami seperti aku. Tuhan Yesus hanya tersenyum, aku pernah. Ditelanjangi di depan umum, dipermalukan, dan setelah dipermalukan, di depan umum ditertawakan, dipatok di salib. Dia pernah mengalami semua yang paling gelap. Dan mungkin kepada kita semua Tuhan Yesus akan bilang, kamu pernah mati? Belum. Dan kalau misalnya Tuhan Yesus bertanya kepada kita, kamu pernah turun ke tanda petik neraka, alam maut? Amit-amit jabang bayi Tuhan Yesus, aku pernah. Bapak Ibu, kalau Anda mungkin pernah tahu syahadat dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Yang turun ke tempat penantian. Enak itu. Kayaknya Tuhan Yesus itu turun ke tempat penantian, jagongan. Turun ke tempat penantian, mungkin ya rokokan, ngopi gitu ya. Nanti terus, wis wayahe, sabat. Oh sabat sesuke, bangkit ya, wis, parek. Tidak. Dalam syahadat bahasa Inggris, kalau adik-adik, kalau Bapak Ibu pernah dengar, and he descend into hell. Dan dia turun ke neraka. Dia turun ke tempat yang mungkin kita itu bayangno aja wegah. Itu menggenapi apa yang dikatakan dalam Mazmur 139. Bahkan kalau aku meletakkan alas tidurku di alam maut, engkau pun ada di sana. Maka Tuhan Yesus bukan hanya tinggi bertahta di tahta yang tinggi, Allah yang luhur, Allah yang mulia, Dia itu juga Allah yang menderita dan turun ke tempat yang paling gelap. Maka saudara-saudariku, kita patut bersyukur memiliki Allah semacam ini. Dan kita juga dipanggil untuk memiliki sikap perilaku seperti Kristus sendiri. Yang tidak hanya melihat Yesus itu kalau hanya mungkin
bersikap seperti saya dan Anda sekarang, ngelihat orang buta itu, ais jarno ae lah. Wis ngemis, buta, rame meneh gitu. Kayak kerikil aja, dibuang. Tapi Tuhan itu tidak seperti kita, saudara-saudariku. Tuhan itu mau mendekat. Mau apa kamu? Rabuni, supaya aku melihat dan terjadi disembuhkan. Maka saudara-saudariku, semoga kita memiliki hati seperti Allah, mata seperti Tuhan, dan tidak berhenti hanya di dalam diri kita melihat secara manusiawi, mempunyai hati hanya secara manusiawi, mempunyai pikiran hanya seperti manusiawi. Tapi kita diajak untuk jauh di balik layar atau tirai itu, memiliki hati, mata, tangan, sikap, perilaku, seperti Allah yang selalu berbelas kasih. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua dan mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Amin.